derivatif ya. Derivatif itu menghasilkan garis lurus. Ya, jadi kita bisa bisa mengukur ya. Kita bisa mengukur kemiringan pada tiap-tiap garis. Tiap-tiap kurva itu ya. Sedangkan kalau integral, integral itu luas wilayah. Nah, jelas ya. Jelas nggak? Kalau dari pakai gambar ini cukup jelas ya. Tujuan dari derivatif sama integral. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Ya. Pak. Jadi apa sih tujuannya kita belajar ini? Ya, dari gambar ini, kalau misal derivatif, artinya kita bisa mengukur kemiringan kurva non-linier dengan menggunakan kurva linier seperti di gambar atas. Ya enggak? Sedangkan kalau semisal integral itu kita bisa mengukur luas wilayah. Luas wilayah dari kurva yang apa? Kurva yang non-linier. Ya enggak? Kalau teman-teman ngitung luas wilayah kurva kotak, kan gampang kan? Panjang kali lebar. Ya enggak? Luas wilayah kurva kotak atau segitiga. Segitiga tuh biar rumusnya luas wilayah. Lali aku malah nih. Panjang kali lebar bagi 2, ya enggak? Nah, tapi kalau semisal luas wilayahnya bentuknya itu non-linier seperti kurva di bawah. Pertanyaannya gitu kan? Kalau kalau semisal kayak gitu gimana? Kurvanya non-linier. Nah, makanya pakai konsep integral. Nah, kita akan belajar di sini. Yang ditanyakan belum kita lanjutkan konsep. Nah, ini. Integral ada 2. Yang pertama yang tadi barusan video yang kalian lihat itu adalah integral tertentu. Artinya apa? Integral tertentu itu integralnya itu ada angkanya. Kalian mungkin mau mencari luas wilayah dari mana sampai mana. Seperti di video tadi ya. Luas wilayah yang mau kalian cari dari mana mau sampai mana gitu. Kan tadi kan bisa ditarik ke depan, tarik ke belakang gitu. Sedangkan integral tak tentu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya mau dari mana sampai mana gitu nggak ada. Jadi dasar analisisnya ketika ada persamaan Y sama dengan X kuadrat, maka turunan pertama ya, turunan pertama dari ini itu adalah dy per dx berapa? Sebesar 2x. Ya enggak? Nah, 2x ini kan dy per dx, ya enggak? Kalau semisal kita sedikit rubah dengan sedikit sentuhan, di mana dy sama dengan 2x dikalikan dengan dx, artinya tuh yang bagian di sini itu pindah ke sisi kanan, ini kan seperti ini ya. Maka ini itu kita tinggal ganti dengan integral dari 2x kali dx. Maksudnya seperti itu ya integral ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Integral itu adalah kebalikan dari turunan yang tadi sudah saya tulis. Integral 2x dari dx ya, itu adalah hasil apa namanya, bukan hasil sih, tapi ini adalah berarti dikembalikan kan, jadi dikembalikan ke bentuk asalnya yaitu turunannya itu tadi. Berapa hasilnya ini? Caranya adalah x mengembalikan ke 2x kuadrat kan, x pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1. N itu apa? N itu adalah pangkat. Ini kan pangkatnya nggak ada kan? Ini sebenarnya pangkatnya sama dengan 1. Nah, di sini integralnya itu adalah di penghapus ya. Ini di sini. Jadi integralnya di sini pangkat 1 kan? Iya, x
2x nih ya. 2x pangkat berapa? 1 kan? 1 tambah 1 bagi dengan 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 2x pangkat 2 per 2. Atau dicoret adalah fungsi awal. Ya, jelas ya teman-teman. Ada yang kurang jelas di sini? Jadi integral itu bagaimana mengembalikan ke fungsi awal. Turunkan hasil turunannya itu kita kembalikan lagi ke fungsi awal. Ada yang ditanyakan sampai sini? Y sama dengan x kuadrat turunkan jadi 2x itu konsep turunan. Dari sini dikembalikan lagi ke fungsi awal ini, itu berarti integral. Siapa yang kurang jelas dari penjelasan ini? Monggo. Ada yang kurang jelas atau cukup lumayan jelas? Silahkan. N plus 1 bagi dengan N plus 1 ditambah C untuk X. Bagaimana? Karena ini nggak kelihatan, ini sebenarnya pangkat 1. Oke, kita tulis 2x 1 ditambah 1 dibagi dengan n plus 1. N-nya 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2x kuadrat per 2x kuadrat. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini sama ya. Di sini sama ketika x-nya itu adalah contohnya itu berapa ya? Contohnya itu yang di bagian C. Itu seperti yang kemarin saya jelaskan ya. Kalau misalnya ada 1 per x pangkat 4 itu sama dengan 1 per x 1 per x aja itu hasilnya adalah x pangkat min 1. Artinya kalau 1 per x pangkat 4 itu hasilnya adalah 1 per x hasilnya adalah x pangkat min. Nah, di sini ketika ada integral ya, integral. Jadi di sini integral dari x pangkat min 4 dx itu berapa hasilnya? Hasilnya adalah kembali lagi ini adalah pangkat min 4-nya pangkat berarti x pangkat min 4 tambah 1 dibagi dengan min 4 hasilnya adalah x pangkat min 3 per min 3. Nah, kalau ada persamaan ini itu sederhanakan. Kalau semisal bisa disederhanakan, maka tolong sederhanakan. Ya, teman-teman. Kalau misal bisa disederhanakan, maka tolong sederhanakan. Maka bisa kita tulis di sini x pangkat min 3 bagi 3 karena ini minus bisa pindah ke tengah atau x pangkat min x pangkat min 3 bagi 3. Nah, ini kenapa kok hasilnya bisa kayak gini, teman-teman? Apa? Karena min x pangkat min 3 ini itu kan tadi kan 1 per x pangkat 3. Ya enggak? Berarti di sini min 3 dibagi 1 per x pangkat 3. Kok saya bingung tuh menyederhanakannya gimana nih? Oke,